Enggak apa-apa. Ini Minta tolong. tumpuk ya, tidak tapi kakinya bertumpuk. Nah ini sudah saya naikkan tapi kelihatannya masih nggak nyaman. Pinjam bantal, kasih bantal. Oke, jadi polanya diagonal ke sana dan diagonal ke sana. Yang ke sana ini adalah anterior elevasi, ya, sehingga kemudian vektornya atau resultantanya ada di sini. Kombinasi antara anterior dan elevasi. Kemudian lawannya adalah posterior depresi. Jadi kombinasi dari posterior dan depresi. Nah, kalau gerakannya ke sana, posisi kita yang menghadap sesuai gerakan tersebut. Ya. Sebaiknya Anda tidak sejajar bed atau sejajar pasien begini posisi kakinya ya, tapi posisinya ya searah dengan gerakannya. Terus kemudian setelah Anda mengetahui gerakannya, posisinya, maka kemudian pegangannya ada di mana. Nah, pegangan ini bisa berubah dari sini dan kemudian dari sini. Nah, supaya tidak berubah-ubah, maka pegangannya kita buat satu di sini, satu di sini. Yang di bahu itu kurang lebih letaknya adalah bahu bagian atas agak ke depan, ya. Nah, sebelah sini. Kemudian yang bagian belakang itu nanti berada di angulus inferior scapula, ya, atau scapula bagian bawah. Nah, selalu PNF itu dimulai dengan perjanjian dengan pasien. Pak, nanti kalau saya bilang gerakan bahunya ini ke atas, ke depan, itu nanti seperti ini Pak ya. Nah, kalau saya minta Bapak untuk mendorong ke belakang ke bawah, itu nanti seperti ini. Jadi tarik ke atas ke depan itu ke sana, kemudian dorong ke bawah ke belakang itu seperti ini. Oke. Setelah pasiennya paham, tarik ke atas ke depan, nah seperti itu Pak ya. Dorong ke bawah ke belakang itu seperti ini. Jadi komponennya dua ya. Jangan hanya anterior saja atau posterior saja. Ya, seringkali pasien itu hanya bergerak ke depan saja atau ke belakang saja. Ya, salah ya. Komponennya adalah dua, ke atas dan ke depan, ke bawah dan ke belakang. Sudah, maka kemudian kita posisikan ke salah satu posisi dulu, misalnya posterior depresi. Ini posterior depresi ya. Kemudian kita bilang kepada pasiennya, sambil kita lakukan stretch stimulus ya. Stretch stimulus seperti ini. Ya, dimana stretch stimulus itu berlawanan dengan gerakan yang kita perintahkan. Tarik ke atas ke depan. Ya. Ke atas dan ke depan ya, jangan ke depan saja. Dorong ke bawah ke belakang. Ya. Tarik ke atas ke depan. Dorong ke bawah ke belakang. Ya. Jadi seperti itu. Gampang ya, gampang. Tidak sekompleks PNF untuk upper ekstremitas dan lower ekstremitas. Nah begitu yang satu ini sudah, maka kemudian yang kedua sekalian sana. Ini juga sama, arahnya ke sana ya, kita atur posisi tubuh kita ke sana. Ya. Terus pegangannya di mana? Pegangannya di siku bagian bawah. Ini. Yang satu di bahu bagian atas belakang. Pak, kalau saya bilang dorong ke bawah ke depan itu ke sana Pak ya.
relax saja, tidak memegang ya, ditaruh saja. Sana, dorong ke bawah, ke depan, tarik ke atas, ke belakang, itu ke sana Pak. Dorong ke bawah, ke depan, tarik ke atas, ke belakang. Nah, sebaiknya yang bergerak hanya ini saja ya. Ini terjadi rotasi pada trumnya. Nah, itu tidak perlu ya. Dorong ke bawah, ke depan, tarik ke atas, ke belakang ya. Menjauhi tubuh dorong, mendekati tubuh tarik. Pak, kalau saya bilang kesananya tarik, kesininya dorong gimana Pak? Enggak apa-apa, karena kan perjanjian dengan pasien ya. Pak, kalau saya bilang ke sana itu tarik ke depan, ke bawah. Kalau sana bilang dorong, saya bilang dorong ke atas, ke belakang, boleh ya, karena itu kan perjanjian. Nah, setelah pasien paham, kemudian kita mulai. Kita posisikan ke salah satu posisi, misalnya posterior elevasi seperti ini. Kemudian kita berikan stress stimulus ke arah sana, tapi gerakannya kita minta ke sana ya. Dorong ke bawah, ke depan, tarik ke atas, ke belakang. Nah, kalau pasiennya sudah familiar, dorong aba-abanya 1 kali saja, tarik, dorong, tarik, hanya pada baunya ya, nggak perlu rotasi pada terang. Nah, misalnya pasiennya itu spastiknya ke arah apa? Elevasi, retraksi. Nah, jadi seperti ini ya, elevasi, retraksi. Maka kemudian gerakan inilah yang kita utamakan. Dorong ke bawah, ke depan. Kembalinya Anda pasif saja. Ya, relax, lemes. Lagi Pak ya, dorong. Ya, lemes. Dorong. Ya, lemeskan kembali. Dorong. Lebih kuat lagi, lebih kuat. Nah, Anda kemudian ini tadi repeated kontraksi ya tekniknya. Dorong. Lebih kuat, lebih kuat. Nah, ini repeated kontraksi. Karena Anda mau meningkatkan kekuatan otot yang ke sana. Kalau kekuatan otot yang ke sana itu meningkat atau aktif, maka kemudian antagonisnya yang ke arah spastik dia akan relax. Maka kemudian spastis akan berkurang. Ya. Dan kalau ini kemudian Anda ulang-ulang, maka baunya yang rigid tadi itu akan menjadi lebih lemas, lebih lentur. Itu PNF. Tapi kalau kemudian pasiennya ada nyeri bau, ya bukan PNF ini yang terpilih. Wah, ini ada nyeri bau, cocok untuk saya berikan PNF. Tidak, PNF seperti ini tidak mengurangi nyeri bau gitu ya. Ya, kalau pasiennya ada nyeri bau, ya terapinya mungkin Anda pikirkan, oh saya beri SWD dulu. Oh mungkin saya kemudian lakukan mobilisasi dulu pada sendinya. Mungkin passive movement, relax ya. Terus mungkin juga saya lakukan manipulasi pada sendi baunya. Ya, kalau itu ada nyeri bau. Nyeri bau tidak cocok diberikan PNF seperti ini. Nah, kalau ada nyeri bau tapi juga kakunya indikasi untuk diberikan PNF tapi ada nyeri, maka kemudian PNF-nya itu nyerinya menjadi precaution. Berarti Anda harus melakukan latihan ini sambil Anda monitor nyerinya. Pak, kalau nyeri sekali bilang Pak ya.
Anda tidak memprovokasi nyerinya. Ya, jadi nyerinya menjadi prekausi. Pasien stroke itu sering ya terjadi nyeri bau dan subluxasi. Jadi berarti ini manfaatnya untuk merelakan area gelang bau Pak ya, ya, menurunkan spasisitas itu Pak ya, ya. Kemudian nanti membentuk gerakan ayunan lengan pada saat berjalan Pak ya, ya. Ya, bukan untuk mengurangi nyeri. Kalau untuk nyeri baunya Anda mau kasih PNF-nya pada pola ekstremitas atas. Ya, Anda lakukan slow reversal berulang-ulang, itu mungkin bisa membuat baunya itu menjadi lebih rileks dan mungkin nyerinya bisa berkurang. Oke, yang berikutnya untuk lower trunk atau pelvic. Polanya sama, anterior elevasi, posterior depresi, dan yang kedua di sini, ya, posterior elevasi dan anterior depresi. Kita lakukan yang pertama, anterior elevasi dan posterior depresi. Arahnya ke sana, posisi tubuh kita juga besar. Setelah itu kemudian kita pegangnya. Pegangan kalau Anda mau berubah-ubah itu kemudian di sekitar sias dan di sekitar tulang duduk atau pantat pasien. Tapi kalau Anda tidak mau berubah-ubah pegangannya, maka satu pegang di sini, satunya pegang di sini. Ya. Pak, kalau saya bilang tarik ke atas, ke depan, itu nanti seperti ini Pak ya. Nah, ke atas dan ke depan. Ini tetap, nah, tidak bergerak. Ya. Kemudian dorong ke bawah, ke belakang, dudukin tangan saya. Nah, itu nanti akan seperti ini. Jadi gerakannya akan seperti ini dan kemudian seperti ini. Nah, ini membuat pasien bisa bergerak seperti ini itu tidak mudah ya. Tidak mudah. Kadang-kadang pasiennya ada yang geli, ada yang malu, ada yang segan gitu ya. Selama hidup saya nggak pernah goyang pinggul Pak. Ini disuruh goyang pinggul ya. Jadi menggerakkan ini aja kadang-kadang sulit. Ini modelnya gampang. Ditarik ke atas ke depan, dorong ke bawah ke belakang, dudukin tangan saya. Oke, setelah pasiennya paham, kita mulai. Pak, ini kalau saya di sini boleh Pak, boleh, tapi menurut saya lebih nyaman begini ya. Ini pakai apa? Ribet, ewo. Nah, seperti ini. Kita posisikan ke posterior depresi dulu. Kemudian kita stretch stimulus ke arah posterior depresi, tapi aba-abanya tarik ke atas ke depan. Tarik ke atas ke depan. Sekarang dorong ke bawah ke belakang, dudukin tangan saya. Bednya. Ya. Tarik ke atas ke depan. Dorong ke bawah ke belakang, dudukin tangan saya. Ya, ininya tidak usah bergerak. Itu yang pinggulnya susah. Terus yang kedua, yaitu posterior elevasi dan anterior depresi. Maka pegangannya kalau tinggal di dishias, ini sekarang di sekitar sip gitu ya. Sip, terus kemudian yang satu pegang di lutut depan bawah ya, sekitar ini apa? Tendon patella ya, sekitar situ. Pak, kalau saya bilang dorong ke bawah ke depan itu gerakan ke sana Pak. Kemudian kalau saya bilang tarik ke atas ke belakang itu
sana. Ya, jadi gerakannya ke sana dan ke sana. Ya, ini agak sulit. Nah, ini ke sana, ke atas, ke belakang, ke depan, bawah, ke atas, ke belakang, ke depan, bawah. Oke. Nah, setelah siap, kita posisikan ke salah satu posisi dulu, misalnya posterior elevasi. Maka kita minta dorong ke bawah, ke depan, tarik ke atas, ke belakang, dorong ke bawah, ke depan, tarik ke atas, ke belakang. Gitu. Terus kemudian untuk membentuk pola berjalan, gimana kalau orang berjalan itu seperti ini ya. Anda lihat ini kombinasi antara pelvic dan scapula. Maka kemudian, nah seperti ini polanya yang ini, anterior elevasi. Ini seolah-olah anterior elevasi. Kemudian yang di sini posterior depresi. Jadi dua-duanya itu pakai pola ini, tapi gerakannya berlawanan. Ya. Jadi ini anterior elevasi, ini posterior depresi, atau saling menjauh. Terus kemudian kalau kita melangkah, maka kemudian gerakannya adalah begini. Ya. Maka kemudian ini posterior depresi, di sini anterior elevasi, atau ini dikatakan saling mendekat, saling menjauh, saling mendekat. Polanya sama, tapi berlawan. Nah, sehingga kemudian karena gerakannya sama-sama ke sana, anterior elevasi dan posterior depresi ya, ke sana ya. Tapi yang satu ke sana, yang satu ke sana. Ya. Maka posisi kita menghadapnya ya ke sana, karena diagonalnya kan ke sana. Nah, tangannya satu di scapula, satunya di pelvic. Di tangannya nanti harus berubah di sini dan kemudian di sini. Ya, ini harus bergeser begini. Maka kemudian kita posisikan ke satu posisi dulu. Misalnya posisinya saling menjauh. Nah, di sini anterior elevasi, di sini posterior depresi. Ya, saling menjauh. Seperti ini. Kemudian aba-abanya adalah kita minta saling mendekat atau mendekat. Ya. Kita berikan stretch stimulus ke arah kebalikannya. Kita aba-abanya saling mendekat, tapi stretch stimulusnya ke arah saling menjauh. Ya. Stretch stimulus berlawanan dengan gerakan yang kita perintahkan. Saling menjauh posisinya ini. Dan kita minta, Pak, kalau saya minta saling mendekat, itu nanti ini bergerak seperti ini, Pak ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau saya bilang saling menjauh, itu nanti bergerak seperti ini. Ini tangannya relax saja, ditekuk, ditaruh di sini. Ya. Sudah? Nah, kita mulai. Saling mendekat. Ya, terus lehernya tetap santai, ditaruh di bantal. Kemudian pegangan kita yang di sini tadi pindah ke sini. Saling menjauh. Mendekat. Menjauh. Ya. Oke. Kombinasi ini tidak
perlu ya, karena pola jalan itu seperti ini. Ya, kombinasi ini tidak perlu dilatih. Ayo silakan dicoba.